Halo semua, hari ini kita kembali ngetrip dan kali ini kita ngetrip dengan KM Tidar. Kita bukan di dek ekonomi, melainkan di kelas EK3 atau X kabin kelas 3. Nah, seperti ini X kabin kelas 3 ya. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara mendapatkan ruangan kamar X kabin kelas 3 ya, coba perhatikan video ini terlebih dahulu. Baru setelah itu kita akan kasih tunjuk dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, baru kita lanjut ke trip perjalanannya. Oke, jadi hari ini kita akan booking tiket kapal Pelni dengan KM Tidar. Hari ini tanggal 2 Juli 2024 dan hari ini tiket KM Tidar dengan rutenya Umsini yaitu dari Jakarta. Kebetulan kita ini dari Jakarta ya, jadi Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Larantuka, Leo-Lebo, Kupang ya. Kita akan pesan tiket PP. Sebenarnya kalau dari ujungnya tetap sama dari Kijang, cuman kan kita kan dari Jakarta ya. Jadi kita pesan dari Jakarta ke Kupang. Ini ya, Jakarta tujuan Kupang. Begitu juga di sini. Ya. Oh ya, kita pesannya ini lewat website resmi Pelni ya. pelni.co.id. Ini sedang reservasi tiket. Ini tanggal 2, jadi keberangkatan dari sini kan tanggal 21 ya, kita ambil aja, acak aja nanti kan ke direct ya. Kali ini kita mau ambil kelas ya, kelas 3 ya. Berhubung KM Tidar ini ada jual kelas 3, kita ambil yang kelas 3 aja ya. Nih, kelas 3. X kabin kelas 3. Ini kamar ya, bukan yang tempat biasa gitu, yang ekonomi. Nah, ya X kabin kelas 3. Cari. Oke, kebuka ya. Nah, X kabin kelas 3 ini tempatnya di dek 5. Pilih. Oke, kita isi dulu data. Isi data dulu semua. Ya. Kita pause dulu, nanti kita lanjutin lagi ya, karena waktunya cuma 10 menit ya. 10 menit. Masih tetap di website resmi Pelni. Oke. Setelah data diisi, jangan lupa centang ini dan ini. Ya, begitu juga yang ini. Begitu juga yang ini ya, centang. Nanti akan keluar seperti ini. Klik ini. Continue. Submit pesan. Continue. Submit. Nah, setelah itu akan keluar seperti ini. Pelni pembayarannya seperti apa. Ini ya, X kabin kelas 3, oke. Dek 5, nomor 5040 ya. Nomornya ini bed ke-6 ya, bed ke-6 berarti kita dapat kasur yang 6 karena di kelas 3 itu 6 kasur ya. Jadi wajar kalau angka belakangnya itu 6 ya. Jakarta Kupang. Proses pembayarannya bisa via transfer dari bank ini ya. Ada Bank BRI ini ya. Berhubung kita suka di outlet, nah ini ada Indomaret, Alfa. Kalau di ini kayaknya belum ada, ini udah nggak ada.
Kita pilih Alfamart. Kalau Alfamart jadi ini segini harganya, kan kena biaya channel ini ya. Oke, kita request dulu, dan kita ini ya, bayar dulu ya. Oke, jadi ini jelas ya, Tanjung Priok Kupang, Dekabin 5. Nah, ini jelas sekali ya, harganya segini ya. Dek 5. Nah, itu. Berhubung di sini laki-laki dan perempuan itu dibedakan, jadi nomor pun sengaja diacak juga, tidak sesuai dengan nomor di tiket, tapi tetap berada di ruangan kamar. Dan ruangannya itu seperti ini. Ada 6 seat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. AC-nya ini ya sangat pelan. Oke lah ya. Ini hari pertama kita dengan KM Tidar. Oke, ini sekarang tepat jam 11 malam. Ini tanggal 20 Juli ya, sebentar lagi kan tanggal 21. Ini adalah calon penumpang KM Tidar dari arah Jakarta yang akan menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Omerel, Larantuka, Leo-Leba, Kupang. Kita tunggu di atas saja. Oke. Oke, ini di lantai 2 terminal penumpang Tanjung Priok, Jakarta. Sepertinya ini calon penumpang KM Tidar ya. Jadi kalau misalnya kapal berangkat jam 7 pagi, itu sebagian besar penumpang akan menginap di pelabuhan seperti ini ya. Apalagi kalau rumah kalian itu jauh seperti di Bekasi, Depok, Bogor, di Banten atau di Bandung gitu kan. Daripada jauh atau nanti ketinggalan karena kesiangan bangun. Nah, maka beberapa memilih untuk menginap di pelabuhan seperti ini ya. Bisa kalian lihat ya. Oke. Sekarang jam 11 malam lewat 5. Di atas ini ada food court atau warung makan. Nah, kalau misalnya teman-teman berangkat besok pagi atau tengah malam, di sini ada buka ya, jualan makanan. Kayaknya sampai besok pagi kali ya, atau 24 jam. Atau mereka buka kalau ada kapal ya gitu ya. Saya kurang tahu pasti ya, tapi yang saya lihat ini sekarang jam 11 malam ya. Dan sekarang ini kalian bisa lihat juga ini buka ya. Berarti kan kalau ada penumpang gitu mereka tetap jualan gitu. Dan kalau misalnya kalian lapar atau tiba-tiba ingin makan gitu kan tengah malam, nah bisa beli makanan di sini. Apalagi KM Tidar kan berangkat jam 7 pagi ya. Itu kurang lebih penumpang kayaknya ya tidak dapat makan, tidak dapat jatah makan. Karena ada peraturan yang waktu itu kita kasih lihat di dinding kapal KM Gunung Dempo. Nah, itu ada tertulis di situ. Nanti saya kasih lihat itu apa aja tulisannya ya. Oke, sudah kalian lihat ya. Jadi, kalau misalnya ada yang ragu-ragu berangkat jam 7 pagi ya, khusus di wilayah Jakarta atau ya Jakarta ya, Jabodetabek gitu. Kalau berangkat subuh atau malam, ini ada jualan makanan. Jadi kalau misalnya butuh makanan bisa jajan di sini ya. Untuk harganya sih nggak terlalu mahal ya, masih standar lah. Emang abang pernah makan? Wow, jangan salah, saya pernah makan di sini. Kemarin itu saya makan ini mie ayam. Harga mie ayamnya itu 15.000, masih wajar ya. Terus rumah makan itu warung Maros itu di pojok itu
Itu saya sering sekali tuh langganan beli nasi bungkus atau nasi sayur. Nah itu juga murah kok. Oke, kapal sudah tiba ya, dan sandar kanan. Tadi kapal sandar jam 2 subuh. Ya, sedikit molor dari jadwal. Kalau di jadwal itu sandar jam 11 malam, ini sekarang ini pada hari ini sandarnya jam 2 subuh. Berarti kurang lebih kapal melaju di angka 13,5 knot, jauh lebih lambat dari jadwal. Oke, kita persiapan ambil tiket dulu ya, baru kita nanti naik ke kapal. Oke, ini adalah kondisi pada jam 3 subuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Bisa dilihat ya, itu ada jamnya di situ. Kita nggak tipu-tipu ya. Nah, ini ramai sekali nih. Ya, ramai sekali. Ini penumpang ramai karena kapal berangkat jam 7 pagi. Jadi kalau ada penumpang yang sudah terbiasa naik PL nih, pasti sudah tahu harus tiba di pelabuhan itu jam berapa gitu kan, biar tidak terlambat gitu kan. Dan kalau misalnya rumahnya jauh gitu kan, di daerah Bogor, Depok, atau Bekasi, ataupun Tangerang, itu memang harus lebih cepat atau lebih awal tiba di sini sebelum jam keberangkatan. Takutnya kan macet gitu. Nah ini sudah bagus sih. Banyak memang ini penumpang hari ini dengan KM Tidar. Oke, di sini ternyata sudah ramai untuk penukaran tiket. Sekarang kita tukar ya. Kita tukar dulu. Nah ini ya penukaran tiket ya. Pak, coba saya scan lagi. Coba sekali lagi. Di mana lagi ambil? Di sini. Ya. Ya, makasih ya. Iya, Bang. Pagi Mas. Iya, selamat pagi, Abang. Tolong. Oke, siap. Ibu ini. Terima kasih ya. Oke. Kalau arah balik bisa sekalian dari sini nggak? Nggak bisa. Harus dari sana ya. Pelabuhan awalnya apa asalnya? Oh. Oke. Oke, kasih. Ya. Ini perucap lagi? Nanti di Depan. Oke. Oke, tiket udah ya. Tiket udah ya. Udah aman. Kita tinggal tunggu naik aja. Oke, sekarang ini kan penumpang ramai ya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Nah, di sini penumpangnya ramai dan sepertinya yang saya lihat ini mayoritas ini penumpangnya rombongan. Tadi saya ada lihat dan ketemu penumpang dengan rombongan jumlah 22 orang penumpang. Sekali lagi gejala pada calon penumpang KM Tidar yang barang-barangnya belum di-labeling agar segera di-labeling di ruang penimbangan di sisi selatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Aduh, proses masuknya bikin aku gila. Aduh, gila. Ribet banget memang. Aduh. Aduh, hampir putus napas kita. Aku jadi kepikiran kalau misalnya bawa rombongan oma-oma gitu kan. Apalagi rute Jakarta Manado. Aduh, kasihan. Misalnya bawa koper biasa, bawa tas, tinggal di labelin gini aja. Nanti tinggal masuk, gak perlu antri ribet gini. Jadi nanti tinggal masuk, minta penomoran gini aja, yang kayak gini. Nah setelah itu masuk. Yang bikin lama itu yang kayak gini, misalnya kayak pedagang-pedagang ini yang bawa banyak barang gini. Nah ini pasti dihitung dan akan ditimbang.
Nah, tiket ini di stempel. Tangan bro, Om. Bos saya. Kasih Om. Iya. Nah, oke, kita tinggal langsung masuk. Nah, jadi kalau misalnya yang timbangan-timbangan gini, itu yang bawa banyak barang ya, seperti kayak pedagang gitu kan. Jadi dihitung timbangan. Kalau kayak kita ini yang koper sama tas itu nggak perlu ditimbang. Selamat pagi. Belum ada, Pak. Iya. Selamat pagi. Diberitahukan kepada penumpang Audi 30 mendatang kapal tidak akan diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan Surabaya. Audi 30 mendatang kapal penumpang tidak akan diberangkatkan dengan tujuan pelabuhan negara Surabaya. Mas Prajana, terima kasih. Belum move on. Iya, kadang begitu. Penumpang masih minus 85 pada jam segini. 20 menit lagi saya berlayar, tapi penumpang masih minus 85 penumpang. Siapkan mesin, BT on. Siapkan mesin. Budi siap. Oke, tadi kita sebelum ambil take gambar ini kita keliling-keliling dulu tadi di seluruh dek kapal. Dan ternyata ini kan ruangan kamar kelas 1. Kelas 1, kelas 2. Kelas 2 tidak menghadap arah laut, kelas 1 dia menghadap arah laut ya. Ini kita lihat dari tadi ternyata banyak yang penghuni kamar kelas 1 alias membeli tiket add-on. Ya, add-on atau tiket tambahan yang ada di kantor Pelni atau tiket yang hanya disediakan untuk dijual kamar kelas ini ya. Itu add-on di kapal Pelni. Saya lihat dari tadi, wih banyak juga itu yang keluar masuk kamar ini. Wah. Berarti info kita nggak salah dong ya, add-on ya. Jadi jangan ada yang bilang, "Bang, ini gimana?" Ini kan. Ya, kita keliling lagi, tapi kali ini on cam. Tadi kita keliling-keliling lihat penumpang, ternyata banyak banget loh. Widih, pas kita lihat, wah, aduh gile, banyak banget penumpang ya. Dan juga bawa banyak barang ya.
Kayaknya rutenya KM Umsini atau rutenya dari Kijang sampai Kupang itu harus minimal 2 kapal, ya, 2 kapal. Karena kalau mengandalkan 1 kapal aja yang berkapasitas 2000 penumpang itu nggak cukup. Berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan kalau rutenya Umsini atau rute dari Kijang Kupang itu sangat ramai penumpang dan memang butuh 2 kapal, ya kan? Harus 2 kapal yang tipe besar. Jadi yang saya ini ya ambil kesimpulan itu wajar jika dari KM Sirimau dulu ya, kan dulu kan yang melayani Kijang Kupang yang singgah Batu Licin itu kan Sirimau. Wajar jika rute ini dari Sirimau di-upgrade ke Umsini 2 kali lipat kan. Sirimau itu tipe 1000 penumpang, sementara Umsini itu tipe 2000, tapi isi pastinya itu 1900. Jadi ya wajar sih di upgrade jadi 2 kali lipat kan. Dan ternyata itu pun masih kurang, ya, masih kurang karena ini penumpang membludak banyak banget. Jadi kalau misalnya ditonton sama Ibu Dirut atau kalau misalnya ditonton oleh Komisaris Pelni gitu kan, kalau bisa tolong rutenya Umsini atau rute Kijang Kupang itu 2 kapal. Seperti contoh kayak rute Nunukan Kupang ya, itu kan 2 kapal juga. Dan itu pun 2 kapal juga masih kurang sebenarnya. Tapi kalau misalnya Kijang Kupang itu memang sudah cukup lah 2 kapal. Kalau Nunukan Kupang itu minimal 3 bukan 2, karena membludak terus itu penumpangnya. Oke, kita ini kan dek 6 ya, dek 6 lambung kiri. Kita turun ke dek 2. Tapi kalau misalnya kalian lihat kayak gini ya, ada penumpang non-seat, tolong jangan kaget karena memang banyak banget penumpang yang naik dari Jakarta dan Kijang ya. Oke, kita turun ke bawah. Nah, ini kan toko Sagara Mart, dulu kan Pelni Mart. Dan bagusnya itu kursi sofa di sini masih bagus, masih dibungkus ya. Dan sedikit lebih empuk sebenarnya daripada Umsini. Kalau Umsini kan sofanya keras sekali. Ini salah satu ornamen yang saya paling suka ini. Dari apa ini? Batu kan ya, keramik ini. Sama seperti kayak di Tatamailau juga ada itu. Nah ini yang kayak gini nih. Oke, kita ke dek 2 dulu ya. Nah ini dek 4. Kita ke dek 3 lalu ke dek 2. Kalau misalnya ada calon penumpang baru atau belum pernah naik kapal Pelni, "Bang, itu kok banyak banget barang-barangnya?" Ya iyalah, kapal Pelni itu kan kapal favorit dan tidak terlalu mempermasalahkan jumlah barang bawaan. Jadi wajar jika dalam tanda kutip pedagang atau pelancong atau yang ingin mengadu nasib di kota besar gitu kan, pasti bawa banyak barang, dan pulang ke kampung halaman pasti bawa banyak barang. Ini dek 2 ya. Ini masih tetap di kepala kita ini gambaran Umsini nih. Ini kita masih belum move on. Padahal ini udah jelas-jelas ini tidar. Ini dari tadi kita di dalam kepala saya ini ruangan kamar. Padahal ini sudah di tidar itu dek 2-nya itu kelas ekonomi, bukan ruangan kamar-kamar kelas seperti di Umsini gitu. Masih belum bisa move on. Aduh. Oke ya, ini dek 2. Itu kan ke depan. Nah, ini paling belakang ada CCTV ya, ada CCTV. Dan di sini tidak ada colokan. Nah, di sini udah jelas ya. Kalau misalnya ditanya, "Bang, di dek 2 panas atau dingin, Bang?"
Sebenarnya ini nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin, tapi sama saya sih panas ya. Tapi kalau kalian mau bawa kipas seperti ini nggak masalah. Bang, emang nggak ada AC ya? Ada lah, AC di kapal ini ada. Tapi nanti kita kasih lihat ya. AC-nya AC sentral. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya AC nih. Nah, ini AC. Dengar suaranya kan? Nah, ini AC. Nyala sih nyala, cuman sudah tidak bisa dingin lagi seperti tahun 90-an. Ini kan udah kapal tua, jadi ya wajar aja jika AC-nya tidak terlalu dingin. Ini paling depan sudah. Untuk nomor seat atau deck di KM Tidar sudah kita bikin videonya secara khusus, jadi tidak perlu kita kasih tahu lagi. Depan tidak ada colokan seperti biasa, seperti video-video sebelumnya. Tidak terlalu penuh di sini. Harusnya kan yang dari deck 4 tadi ya, 4 dan 5 yang di hall itu, ini kan kosong ya, nggak terlalu penuh. Nah, ini AC nih, dingin nih, kan gerak ini. Nah, dengar nggak suaranya? Nah, kan ini AC nih, tapi orang-orang nggak tahu. Ini udah, oh ya ini kan bentuknya seperti ini. Nah, ya kita di sini ya, deck 2. Kalau memang misalnya mau kan, yang di deck 4 itu ambil deck 2 seperti ini di bawah. Tapi kayaknya karena bawa barang ya, mungkin karena bawa banyak barang, makanya mereka nggak mau jauh-jauh gitu, atau nggak mau ke bawah. Ya kalau menurut saya sih wajar-wajar aja. Kan kayak gini bawa banyak barang ini kan. Ini foto legend nih. Oh ya, di sini sekalian kita bilang kita sweeping yang merokok ya. Yang ketahuan merokok kita tegur, halo apa kabar gitu. Oke, ini deck 3 KM Tidar. Nah, ini sebenarnya pintunya itu yang kayak di Gunung Dempo. Pintu di deck 3. Kalau ini ruangan kamar ABK. Ini lorongnya. Iya, juru motor. Ini tukang besi. Ini kasab. Ini kamar security. Ini semua udah kamar ABK ini. Tukang angsur. Ini lurus terus, ini masih lorong ABK. Tuh, kamar ABK. Oke, kita ke sebelah. Kalau deck 3 Tidar itu seperti ini ya. Kalau di sini itu masih kamar kelas. Susunannya itu kamar kelas. Kalau di Tidar itu ekonomi. Nah, ini penuh ya. Penuh, ada beberapa lampu yang mati. Tapi nggak masalah sih. Di ujung depan ada CCTV, jadi bisa memantau semua. Dan ini kita ke belakang. Nah, kalau di sini di kamera kita terang sekali ya. Lampunya terang sekali. Ada yang terang, ada yang gelap. Sebenarnya sih nggak masalah ya, tergantung orang. Ada yang bisa tidur dengan lampu terang, ada yang bisa tidur dengan lampu gelap. Kalau misalnya ini ya tinggal pindah posisi aja sih. Ini terang sekali nih lampunya ini.
mirip-mirip di Ciremai ya, lampu terangnya. Hanya saja memang sini AC-nya mati. Panas banget kayak sauna memang. Ya namanya juga kapal tua ya. Ini seharusnya ada TV, tapi mana TV-nya? Diambil penumpang kah atau gimana itu? Kalau soal wifi di kapal ini masih belum ada ya. Ini juga colokannya tidak ada di dek 3. Kalau misalnya teman-teman mau bawa kipas seperti ini silakan. Memang panas sih. Tapi sejauh ini asik-asik aja, nggak ada apa maksudnya yang aneh-aneh. Kalau yang arah ke belakang ini sedikit lebih baik, nggak terlalu panas seperti bagian depan. Hanya saja ini berisik. Kenapa berisik? Ini salah satu mesin. Nah ini mesin kemudi. Nah, jadi berisik sekali di sini. Nggak seperti di Umsi nih. Umsi ini kan nggak ribut seperti ini. Ini keras sekali mesinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat dek 3 dan itu nomornya paling belakang, itu seperti nomor 200 ya, 200 kayak tadi, itu berisik sekali. Jadi jangan kaget nanti kalau misalnya di belakang itu berisik, karena itu suara mesin kapal, salah satu mesin kapal ya. Dek 3 sudah, sekarang kita ke dek 4 yang paling banyak penumpang itu. Oh ya, ini cukup tinggi ya, jadi kepala kita aman. Nah ini tinggi ya. Nah aman ini. Nah aman ya. 2 meter loh ini. Ini kalau dengan ini 2 meter 10 atau 20 seperti itu lah. Kan masih ada space seperti ini. Berarti 2 meter 10 ya. Kita lanjut lagi ke dek 4. Kemarin kalau nggak salah ini kamar mandi yang diganti, tapi nggak tahu dipakai apa enggak. Ada kemarin waktu itu dua ruang kamar mandi yang dimodifikasi. Apa yang ini juga ya? Nggak terlalu hafal. Tapi yang pasti ada di dek 3 ini. Kita ke dek 4. Antara pindahan atau habis masa kontrak ya, makanya bawa banyak barang gitu, balik ke kampung halaman gitu. Oke ya, ini tidar dek 4, kita di tengah. Oke, itu arah belakang, berarti kita main ke depan dulu. Nah jangan kaget ya, jangan kaget seperti ini. Karena ini juga gambaran pada zaman dulu, tahun 90-an. Tahun 90-an pun juga seperti ini. Masih ingat banget waktu di zaman Kambuna dulu. Jadi kalau misalnya ada anak-anak baru atau yang baru naik kapal Pelni ya, di tahun 2020 atau 2010 ke atas gitu ya. Wah, kok kayak gini kondisinya? Lah, dari tahun 90-an pun juga sudah seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ada kaget-kaget ya memang seperti ini. Ya kalau you mau naik ya harus terima apa adanya. Kalau mau nostalgia silahkan. Kalau cuma mau cari masalah jangan di sini deh. Kalau di sini tuh semua bisa naik gitu. Semua kalangan. Jadi bukan hanya lu yang berduit aja gitu. Semua kalangan gitu. Jadi harus bisa terima kondisi dan terima situasi di lapangan. Jangan mau nyetaunya enak-enak doang. Gitu ya. Kalau di sini ada colokan, ini mesin AC, nggak nyala itu tadi. Nah ini rame semua.
Nah ini TV ada, masih ada. Kalau di dek bawah udah hilang. Nah penuh ya seperti ini. Nah ini juga penuh, tapi sini masih lebih baik ya, nggak kayak di bawah seperti di sauna. Masih sejuk di sini, AC-nya nyala, hidup enak. Ini depan pintu lambung kanan. Nah ini ada banyak anak-anak di sini. Ups, agak licin. Ramai semua ya, ini bawa banyak barang nih. Nah kalau zaman dulu ini ruangan informasi juga. Dan kalau di di UMSI ini kan tempat pengambilan kunci. Sementara ini tidar. Kalau tidar ini ruangannya ekonomi seperti ini. Untuk suasananya memang mirip antara dari Kerinci sampai tidar itu ini sama. Enggak. Dobon Solo masih seperti ini. Ya, Dobon Solo masih seperti ini. Dobon Solo Ciremai masih seperti ini. Jadi konsep bentuknya itu masih sama sampai Ciremai. Konsep itu berubah itu ketika di kapal Lambelu Bukit Siguntang. Nah, ini udah berbeda, suasananya yang seperti ini, bentuk tampilannya di dek 4 ini berbeda. Ini model pertama gitu. Dan ini sudah di tidar ini tidak ada kamar kelas di dek 4-nya. Kalau di UMSI ini itu bagian depannya itu kan yang kayak ini depan itu ruangan kamar kelas, isinya 8 bed. Kalau ini kan ekonomi. Nah kalau ke arah belakang memang seperti ini, ekonomi. Sama sih, hanya saja yang bedanya itu aja. Di bagian depan tidak kamar kelas seperti di UMSI ini. Sementara di tidar itu ekonomi semua. Tuh, rame semua ya. Hampir keinjak. Nah, ramai. Makanya saya katakan tadi di awal, rute Kijang Kupang itu butuh 2 kapal. Nah, kalau nggak ramai begini nih. Nah, itu ada toko, ruang informasi atau kantor satpam. Hampir aja terantuk ini. Bahaya sekali. Nah, kalau di UMSI ini itu di bagian sininya itu ada bed ekonomi. Jadi dari ujung pintu ini sampai sini, nah itu ada dipasang nomor seat ya. Sementara ini tidar, di tidar itu tidak ada. Jadi itu salah satu perbedaannya ya antara UMSI ini dan tidar. Kok hafal banget bang antara UMSI ini dan tidar? Ya namanya juga itu kan kapal ada di hati kita ya. Kalau sesuatu yang ada di hati kita kan tidak akan terlupakan. Walaupun ini ya sudah tua sekali atau sudah banyak kenangan, itu ya pasti tidak akan lupa. Struktur bangunannya nggak akan lupa. Ini bagian belakang. AC di sini nggak nyala, panas, tapi nggak sepanas di dek 3 tadi. Ini penuh semua penumpang.
Hanya saja di sini bomnya angin ya, tapi nggak masalah sih. Kan ada juga orang yang bisa, ada juga orang yang nggak bisa gitu. Iya, ini tidar dan tidak ada seat ekonomi. Kalau di sini, di sininya kan ada itu apa namanya, ranjang ekonomi, barak gitu. Ini bukan barang penumpang ya, tapi ini tempat makan, bento tray untuk penumpang. Jadi ini memang dari dulu ya, dari dulu sejak dipakai apa namanya tempat makan memang diletakkan di sini, bukan diletakkan di gandrum kan. Kalau di gandrum itu kan untuk penyimpanan bahan makanan. Kalau ini kan bukan makanan ya, tapi tempat makan. Jadi wajar aja sih kalau ini diletakkan di sini. Kalau misalnya ini diletakkannya di palka atau diletakkan di bagian depan kapal, ngambilnya susah, Bo. Ngambilnya ribet. Jadi harus mondar-mandir gitu kan. Itu nggak fleksibel. Jadi wajar aja jika ini diletakkan di sini karena ini kan pantry ya. Ini tempat pengambilan makanan, jadi lebih cepat dan lebih praktis gitu. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini pintu belakang. Nah, ini persiapan untuk makan sore. Ya, persiapan makan sore sedang dipersiapkan. KM Tidar. Enggak apa-apa. Kalau nomor di sebelah kiri ini ganjil, kalau sebelah kanan ini nanti itu genap. Oke ya. Nah, ini kan wanita semua. Kalau sebelah kiri nomor pria. Nah, ini kan pria semua ini. Kamarnya sama semua. Ini kelas 3. Kalau di kapal yang angkut kontainer atau ya itu angkut kontainer yang seperti Kelut, Sinabung dan seterusnya, ini 2A 2B. 2A yang menghadap laut, 2B yang tidak menghadap laut. Ini penghuninya laki-laki semua. Oh ya, ini yang katanya ada safety box. Tapi dari tadi saya lihat belum ada ini di kapal ini. Mungkin baru ada di KM Kelut atau cuman ada di KM Kelut ya. Mana? Udah balik. Kita ke arah belakang di kelima. Nah, kalau dek 5 ini beda ya dengan sini. Kalau dek 5 tengah-tengah ini menuju belakang, setelah ruangan kamar di sini itu kan ruangan makan ya, X kelas 3 dan 4. Sementara ini tidar, ini langsung kelas ekonomi yang bentuknya atau view-nya juga sama seperti di Ciremai, Dobon Solo, dan lainnya. Nah, ini seperti ini. Nah, seat ekonomi. Kalau di sini ini ruang makan kamar kelas atau ruang makan penumpang kamar kelas 3 dan 4. Ya. 2 blok ini. Nah, itu. Lalu di belakang sono, yang paling belakang baru seat atau ruang kelas ekonomi. Nah, kalau ini betul-betul ini ya, apa namanya, toko atau dapur juga ya, bisa dibilang begitu. Untuk di sini sama juga dengan di Dobon Solo dan Ciremai. Tapi kalau di Ciremai kan udah dipangkas total, jadi tinggal di Dobon Solo yang masih mirip seperti ini. Kalau di Dobon Solo ini ada apa bagian seatnya, seat penumpang, sementara ini dipotong untuk toko, untuk apa namanya, restoran gitu. Dan menunya
nasi ayam, nasi goreng, nasi telur. Ya, kalian bisa baca ya. Oke, kita ke belakang. Di sini AC-nya nyala, nggak seperti di deck 3 yang panas seperti sauna. Ada CCTV juga, tapi tidak ada colokan. Selamat sore, panggilan Putri Rua, turun pesawat 68. Putri Rua, turun pesawat 68. Di belakang ini panas. Mirip di deck 3. Panas ya, amit-amit. Oh iya, jadi tadi terputus karena memory full, jadi ini masih di deck 5 yang tadi ya. Kamar mandi pria di sini. Nah, seperti ini kondisinya ya. Kalau di kapal yang lain itu yang bagian ini masih ada seat. Ini dipangkas untuk menjadi apa namanya, red pack. Karena ini ada barangnya Binaya ini di sini. Ini red pack ini. Nah, itu raha berarti untuk tilong ini. Kalau nggak tilong, Jetli nggak masuk ya, Jetli. Ya berarti untuk barangnya tilong ini. Karena itu raha kan, Binaya. Berarti ini Binaya turun di Makassar. Karena kan pas nanti kita sandar Makassar ketemu Binaya. Ini seperti ini. Kita ke depan ya, baru ke atas deck 6. Yang warna kuning, itu ada di gambar orang, gambar orang. Yang kemarin, yang kemarin. Oke, kita kasih lihat lagi kondisi laut. Seperti ini. Ini masih tergolong rata ya, walaupun anginnya kencang banget itu di atas. Alunnya sangat rendah. Alun itu atau ombak ya sangat rendah, bukan 1 meter ini. Yang kenceng itu angin. Nah, ini seperti ini di deck 5. Ya, seperti ini ya. Kita ke deck 6. Banyak perantauan ya. Nah, ini deck 6 Sagara. Ini paling point untuk kunci kamar kelas. Belakang ada kafetaria ini, kafetaria. Ini ruangan kamar kelas. Di awal tadi kita sudah dari depan ya, ini kafetaria. Kafetaria. Kalau yang di paling belakang itu apa namanya, ruang makan atau bisa dibilang ruang ibadah kalau misalnya ada ibadah. Tapi kayaknya saat ini nggak ada pendeta ya di kapal ya, makanya nggak ada ibadah atau nggak ada pengurus ibadah di kapal ini. Oke, seperti ini ya. Iya, kita ke luar aja. Deck luarnya baru ke deck 7. Dan kita selesai untuk ke hari ini, hari pertama. Ini kalau di sini masih ada sofa, cuman ini kayak udah dipangkas ini.
kalau di sini masih dibilang kosong ya. Nah, seperti ini. Kalau ke belakang itu tempat penumpukan sampah atau tempat titik poin sampah-sampah ya. Jadi memang akan dikumpulkan di situ lalu nanti akan dibuang di pelabuhan selanjutnya. Bagian Palka. Kalau di Tidar ini memang hilang ini ya, railing-railingnya. Nah, dari Jakarta kemarin ini bawa banyak barang ini di Palka ya. Ini life raft tambahan, life raft atau skoci kapsul. Nah, ngomongin skoci kapsul ya, skoci kapsul atau life raft itu seperti contoh di Labobar atau di Gunung Dempo, selalu aja ada yang bilang, "Bang, itu kan Doroloda. Itu kan Labobar dan Dempo ukurannya besar, kok skocinya sedikit." Kawan, itu di kapal juga ada ini yang namanya skoci kapsul. Ini bukan hiasan atau pajangan doang ya. Ini skoci kapsul, isinya bisa nampung 25 orang. Dan di dalam kapal itu ada banyak sekali skoci kapsul yang ada di Dempo dan Labobar. Jadi walaupun skoci yang terpasang di dek 7 itu di dek 8 ya, itu bukan pajangan atau ini ya, hiasan. Itu memang seperti itu. Tapi kapal ini juga dilengkapi dengan skoci kapsul ya. Jadi walaupun jumlahnya sedikit atau ya terbatas gitu ya, tapi tetap aja ada ini skoci kapsul. Kalian nggak tahu apa skoci itu ya, skoci yang di atas itu yang menggantung itu harganya sangat mahal. Jadi kalau misalnya di Labobar atau di jumlahnya sangat sedikit, ya tahulah ya alasannya kenapa. Karena memang harga satunya itu mahal sekali. Coba aja cek di internet berapa harga skoci kapal. Yang bentuk biasa aja, bukan bentuk yang kayak di kapal-kapal kita ini. Kalau ini life jacket ya, life jacket. Itu tulisannya Lambelu. Apa mau dioper ke Lambelu ya? Nah, itu pun juga Lambelu. Oh, ini mau ke Lambelu ya, dioper ya. Walah. Dari tadi anginnya kenceng banget ya. Oke, jadi di sini nggak terlalu banyak ya, kita ke atas. Kalau tangga-tangga ini yang di luar memang banyak yang udah jelek sih, tapi itu bagian di galangan sebenarnya. Waktu itu kan sudah ditandain waktu akan masuk ke galangan, tapi kenapa beberapa anak tangga tidak diganti gitu.
Padahal kondisinya udah jelek sekali, tapi nggak diganti waktu di galangan. Itu aneh itu. Nah, di sini aja anginnya kenceng banget loh. Ya, ini dek 7 KM Tidar dek luar. Ini anginnya kencang sekali. Di sini aja kencang, apalagi di top deck ya. Jadi wajar jika penumpang dilarang naik ke sana karena anginnya bakal lebih kencang dari di sini. Di sini aja udah kencang, apalagi di atas gitu. Untuk sementara ini saya belum naik ke top deck ya, karena memang mau istirahat dulu gitu. Paling besok atau lusa gitu baru kita ke top deck. Ini ada ruang musola di bagian paling belakang ya. Buka dulu, mau kita ada itu. Nah, ini cafe atau restoran ya, yang ada di dek 7 di hall belakang. Nah, ini hall paling depan yang ada gambar Bukit Tidar atau Gunung Tidar. Nah, kalau ini poliklinik. Kalau misalnya kalian ada sakit atau apa, main aja ke sini. Halo Pak Menteri. Iya. Oke lah, keliling dulu. Hah? Kami tidak mau air minum. Pokoknya saya bawa untuk kami. Oke, kita ke dek 8 bagian belakang ya. Itu di kafetaria atau Indomaret sekarang lebih tepatnya.
sepi ya, nggak terlalu ramai. Nah, ini Pelni Indomaret. Makanan yang dijual di sini betul-betul asli dari Indomaret ya, karena ada itu roti roti kacang. Nanti aja ya kita ini. Oke, kita balik ya, balik ke kamar lalu istirahat. Wah, jam 1 juga nyampe ya.